nama saya Nanda Maulida, saya dari kelas 1B Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singa Perbangsa Karawang dengan nomor MPM 2010631090-130. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian sesungguhnya adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang lama. Evolusi ini secara disadari atau tidak disadari terjadi pada makhluk hidup. Lalu, kata evolusi terkandung makna proses perubahan. Dengan demikian, evolusi adalah peristiwa atau kejadian. Dan ada bermacam-macam evolusi, yaitu ada evolusi geologi, ada evolusi astronomi, ada evolusi biologi, dan evolusi budaya. Ditinjau dari bagian yang mengalami perubahan, yaitu terdapat pada evolusi kosmik dan evolusi organik. Di samping itu, ada istilah lain yang dikenal dengan evolusi geologis. Evolusi kosmik merupakan perubahan yang terus-menerus terjadi di alam raya, atau bisa disebut evolusi univers. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu seperti variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi variasi dalam suatu populasi. Para ahli evolusi biologi telah membagi menjadi 2 macam, yaitu ada evolusi progresif dan juga ada evolusi regresif. Untuk evolusi progresif yaitu proses perkembangan makhluk hidup menuju kesempurnaan. Contohnya seperti burung finch memiliki paruh yang berbeda-beda, yaitu dia menyesuaikan makanan yang ia dapat. Untuk yang kedua, evolusi regresif. Evolusi ini perbedaan dari evolusi progresif, yaitu merupakan proses perkembangan populasi makhluk hidup menuju kepunahannya. Contohnya seperti dinosaurus yang tidak pernah kita jumpai dan juga jerapah yang berleher pendek. Untuk prinsip-prinsip evolusi, yaitu merupakan perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen, merupakan materi dasar dari evolusi.
Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Selanjutnya, ada beberapa prinsip evolusi, yaitu ada evolusi skala perubahan dan ada evolusi hasil akhir. Untuk evolusi skala perubahan terbagi menjadi dua. Ada evolusi makro dan juga ada evolusi mikro. Untuk evolusi makro, yaitu makro artinya besar, yaitu menyebabkan terbentuknya individu atau populasi yang baru. Nah, untuk evolusi mikro yang artinya kecil, menyebabkan perubahan pada susunan atau karakter gennya saja. Nah, untuk evolusi berdasarkan hasil akhir, yaitu sama terbagi dua. Yang pertama ada evolusi divergen, yaitu merupakan perubahan populasi pada suatu spesies yang dapat menyebabkan tumbuhnya spesies baru. Dan yang kedua ada evolusi konvergen, yaitu merupakan perubahan-perubahan pada suatu organisme yang memiliki struktur yang sama atau berbeda dalam satu jenis keturunan atau nenek moyangnya. Teori evolusi menurut pandangan para tokoh. Jadi teori evolusi ini dimaksudkan sebagai penjelasan tentang bagaimana evolusi itu terjadi atau mekanisme evolusi. Bisa terjadi ada beberapa penjelasan yang diberikan mengenai suatu fenomena. Mengenai evolusi pada abad ke-19, Lamarck memberikan penjelasan bagaimana evolusi itu terjadi. Menurut pandangan Lamarck, makhluk hidup akan berinteraksi kepada lingkungannya. Teori yang dikenal sebagai teori adaptasi, yaitu menyebabkan perubahan yang diturunkan kepada keturunannya. Contohnya seperti jerapah. Selanjutnya yaitu ada pandangan dari Darwin, tokoh evolusi yang terkenal di dunia karena teori-teorinya sangat kontroversi. Menurut pandangan Darwin, yaitu terjadi karena seleksi alam. Seleksi artinya pemilihan, sedangkan alam yaitu tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Jadi, menurut Darwin bahwa makhluk hidup yang mampu bertahan hidup akan dipilih. Barang siapa yang bertahan hidup maka dia akan tetap eksis, dan sedangkan yang tidak mampu bertahan hidup terhadap lingkungannya maka dia akan mengalami kepunahan. Jadi menurut Darwin, jerapah yang dahulu itu memiliki nenek moyang yang bervariasi atau berbeda-beda, yaitu ada jerapah yang berleher pendek, ada jerapah yang berleher panjang, setengah pendek mungkin atau panjang. Hal ini menyebabkan seleksi alam.
evolusi. Bukti-bukti evolusi yaitu ada rekaman fosil, ada homologi, ada embriologi, ada organ. Untuk rekaman fosil yaitu merupakan bentuk fosil disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Dan untuk homologi yaitu semakin banyak kemiripan organ atau homolog antara spesies, semakin dekat hubungan kekerabatan di antara spesies tersebut. Dan untuk embriologi yaitu embrio mengulangi proses evolusi yang telah dialami nenek moyangnya. Dan untuk organ, pada beberapa jenis makhluk hidup terdapat organ-organ yang tidak fungsional yang merupakan meninggalkan dari nenek moyangnya. Harimau, macan tutul, cita, dan yang lainnya. Tahukah teman-teman, semua kucing, baik kucing rumahan yang kita pelihara sampai kucing besar di alam liar merupakan satu keturunan dari seorang nenek moyang loh. Nenek moyang semua kucing modern ini namanya Proilurus. Yuk kita kenali nenek moyang kucing ini. Eits, tapi sebelum kita bahas nenek moyang kucing ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini lebih semangat lagi dalam berbagi informasi untuk banyak orang. Proilurus adalah kucing karnivora yang hidup sekitar 20-25 juta tahun lalu di bumi. Ia hidup di akhir periode Oligosen sampai awal periode Miosen. Spesies purbakala ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19 teman-teman, tepatnya pada tahun 1879. Penemu yang memberinya nama Proilurus adalah Orville Hall. Nama Proilurus ini artinya sebelum kucing atau kucing pertama. Ilmuwan masih belum mengetahui banyak tentang Proilurus ini, namun mereka meyakini kalau spesies ini adalah nenek moyang dari seluruh kucing modern, mulai dari kucing rumahan yang kecil sampai harimau Siberia yang besar. Menariknya, beberapa ahli paleontologi berpendapat kalau kucing purba ini merupakan anggota keluarga Felidae. Kalau ini benar, maka zaman dahulu kucing satu keluarga dengan luwak dan hiena. Jika hewan purba biasanya mempunyai ukuran tubuh yang besar, ternyata Proilurus ini ukurannya kecil loh. Kalau dibandingkan dengan hewan zaman sekarang, Proilurus kira-kira memiliki ukuran tubuh sepanjang anjing Dachshund atau sedikit lebih besar dari kucing. Proilurus juga punya ekor panjang dan cakar yang bisa disembunyikan di kakinya, mirip seperti kucing kan? Menurut ahli, ukuran tubuhnya yang kecil ini memberi keuntungan untuk mengintai mangsa dari atas pohon teman-teman.
Nah, lama-kelamaan keturunan Proailurus berevolusi menjadi dua jenis kucing. Yang pertama, kucing besar yang ada di alam liar, dan yang kedua, kucing kecil yang kita pelihara di rumah. Apakah kalian tahu bagaimana asalnya alga hijau eukariot uniseluler berevolusi menjadi eukariot multiseluler? Nah, jawabannya yaitu diperkirakan awalnya pada sifat ganggang satu sel yang cenderung membentuk koloni dan tingkat sederhana sampai pada tingkat yang telah berdiferensiasi dalam fungsi sel-selnya. Lalu, arah evolusi ganggang hijau ini adalah perubahan dari uniseluler menjadi koloni-koloni, terbentuknya filamen atau pita dan sel-sel secara memanjang, pembentukan talus 3 dimensi, dan juga perubahan dari isogami ke heterogami lalu ke oogami. Garis evolusi yang terjadi dari alga hijau ini adalah dua arah, yaitu yang pertama Bryophyta dengan gametofit yang dapat tumbuh di tempat basah karena tumbuhan ini tidak mempunyai jaringan pembuluh, tetapi memiliki gamet jantan berflagel dan beberapa sifat baru lain untuk hidup di darat, seperti adanya stomata dan kutikula. Perubahan evolusioner lainnya yang diperoleh Bryophyta adalah terbentuknya struktur reproduksi bersel banyak yang dilindungi oleh jaringan sel-sel somatis, dan dalam siklus hidupnya gametofit ini lebih dominan daripada sporofit. Untuk arah evolusi yang kedua adalah terbentuknya jaringan pembuluh. Tumbuhan jenis itu adalah tumbuhan vaskuler. Yang pertama ditemukan adalah jenis Cooksonia yang hidup antara 420 sampai 345 juta tahun yang lalu. Cooksonia adalah tumbuhan kecil sederhana mirip paku Sphilotum, tak punya akar ataupun daun.